Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Adik-adik pra-remaja HKBP Stoyo, mari persiapkan nats firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Baiklah, tenangkan hati dan pikiranmu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik adik-adik, saya akan bacakan firman Tuhan pada ibadah kita di minggu ini, tertulis pada Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Inang Pendeta membacakannya untuk kita. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo, setiap orang ingin berhasil dan jauh dari kegagalan. Tentu itu tidak terjadi otomatis atau begitu saja. Maka perlu membuat planning atau perencanaan apa yang akan dilakukan ke depan. Namun, perlu diingat bahwa manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Manusia bisa berusaha, namun Tuhan yang memberkati. Dengan kata lain, untuk menyatakan betapa perlunya melibatkan Tuhan, mengundang Tuhan turut campur tangan dalam setiap yang kita kerjakan, dan sekaligus menegur kita yang berkata pasti bisa, pasti berhasil, gampanglah, bereslah, dengan nada sepele, mengandalkan diri sendiri. Nats itu tadi menyatakan, sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo, nats ini dituliskan oleh Yakobus pada orang Yahudi perantauan yang mengalami penganiayaan, yang seharusnya dalam kondisi seperti itu mereka harus datang kepada Tuhan dengan mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan untuk turut bekerja pada setiap yang mereka kerjakan atau pada setiap yang mereka pergumulkan. Apapun yang mereka harapkan, yang mereka rencanakan, serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan Allah tahu semuanya, bahkan sampai endingnya. Bagaimana prosesnya,
bagaimana hasilnya, demikian yang mereka hadapi. Terlebih bagi para pebisnis atau pedagang yang begitu percaya diri, begitu pongah mengatakan apa yang akan dilakukan untuk esok hari, seolah-olah mereka maha tahu dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Yakobus mau membangun kesadaran umat untuk tidak hidup sesuai dengan kehendak masing-masing dan melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Namun, umat perlu pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya dan hidup berdasarkan kebenaran Tuhan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang hendak dikatakan nats ini. Apakah itu? Yang pertama, kita manusia sangat terbatas. Bagaimanapun keberadaan kita, ada yang kita banggakan, ada yang boleh kita pamerkan. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan yang dianugerahkan Tuhan. Mungkin kamu pintar, kaya, punya orang tua yang berjabatan, cantik, ganteng, dan lain-lain. Pasti dari keberadaan yang boleh kita banggakan itu masih mempunyai keterbatasan. Dan kita yang mempunyai cita-cita ke depan pun punya harapan untuk lebih maju, untuk berhasil, untuk sukses, untuk pencapaian itu. Berserahlah kepada Tuhan. Undang Tuhan untuk turut bekerja dan campur tangan dalam setiap perencanaanmu. Melibatkan Tuhan sehingga kita jauh dari jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu, Tuhan lebih mengetahui untuk memberi dan menyediakan yang terbaik hingga berhasil dan beruntung. Kita manusia hanya bisa berencana, namun Tuhanlah yang mewujudkannya, seperti firman-Nya pada Amsal 16 ayat 9 yang mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oleh karena itu, katakanlah, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, mengetahui yang baik dan segera melakukannya. Bila orang tahu tentang yang baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Hal ini dapat digambarkan bagai dua sisi dalam satu keping mata uang, yaitu bukan hanya harus menghindari perbuatan salah, tetapi harus juga melakukan yang benar. Tidak cukup kita hanya mengetahui yang baik,
namun kita harus melakukannya sejalan pengetahuan dan perbuatan. Melalui perbuatan diketahui pengetahuan yang kita miliki. Perbuatan ataupun tindakan yang kita lakukan sebaiknya lah sebagai anak-anak Tuhan yang dapat tampil manis, semangat, rendah hati, dan selalu mengandalkan Tuhan. Untuk itu, mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada ibadah minggu ini. Kami harus selalu melibatkan, mengundang-Mu untuk setiap perencanaan hidup yang kami jalani, maupun cita-cita anak-anak-Mu ini. Engkaulah Tuhan kami yang menyediakan dan memberi terbaik, mewujudkan dalam kehidupan ini. Kami percayakan seluruh hidup kami kepadamu saja Bapa. Kami juga berdoa, berkatilah Mama, Papa, orang tua kami, keluarga kami, ketika kami dalam keluarga. Demikian juga kakak-kakak kami, Amang dan Inang Pendeta bersama keluarganya, juga seluruh jemaat-Mu. Berilah kesehatan, terlebih iman yang kuat. Berkati bangsa dan negara kami, juga gereja-Mu, untuk senantiasa dalam lindungan-Mu, terkhusus dalam menghadapi COVID-19 yang masih susah kami hadapi. Tolong berkati para cendekiawan agar dapat menemukan vaksinnya. Tolong juga para medis yang berjuang menyembuhkan mereka yang terpapar, hibur yang berduka, dan tolong cukupkan kebutuhan kami masing-masing. Kasihani kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.